Pertempuran 5 Hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945. Pada masa transisi kekuasaan Jepang di Belanda, untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah Monumen Tugu Muda yang terletak di bundaran Jalan Pemuda atau Jalan Simpang antara Jalan Pandanaran, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan MGR, Soegija Pranata. Tugu itu kemudian menjadi pengingat dan penghargaan atas perjuangan para pemuda dalam peristiwa heroik pertempuran 5 hari di Semarang. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat, Dr. Sunarti, istri dari Karyadi, Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah, Dr. Sukaryo, dan Sudanco Mirza Sidarta, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Mayor Kido, pemimpin Kido Butai yang berpusat di Jatingale. Kasmat Singgodimejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Jenderal Nakamura, perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Walau begitu, nampaknya Jepang belum bisa menerima kekalahan, membuat Indonesia belum aman dari penjajahan. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga membuat rakyat marah. Ditambah dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau RS Purasara juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai melakukan kegiatan peluncuran senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Kido Tobutai atau pusat ketentaraan Jepang di Jatingale nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata PKR dan pemuda Semarang semakin bertambah setelah sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu dan berpendapat harus segera memperoleh senjata-senjata tersebut sebelum sekutu mendarat di Semarang pada 14 Oktober 1945. Tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjata dan membuat para pemuda marah. Para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cipiring hendak dipindahkan ke Bulu justru melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cipiring hingga Jatingale. Di Jatingale ini pasukan Jepang yang dipukul mundur mengembangkan diri dengan pasukan Kido Butai yang memang berpangkalan di tempat tersebut. Suasana kota Semarang menjadi panas karena isu bahwa pasukan Kido Butai Jatingale akan segera mengadakan serangan balasan terhadap para pemuda Indonesia. Itu beredar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni reservoir Siranda, sumber air minum untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang melucuti 8 polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Bahkan Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tewas di Jalan Pandanaran Semarang karena dibunuh tentara Jepang. Hal ini terjadi setelah Dr. Karyadi tetap pergi mengecek sumber air minum, walaupun Dr. Sunarti melarangnya karena khawatir. Keesokan harinya, 15 Oktober 1945, Angkatan Muda Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang di kota Semarang. Perang pun terjadi di tempat titik Semarang, yaitu daerah Kintelang, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5 pukul 14. Mayor Kido memerintah 2 buah anak untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Kido memerintahkan serangan balik sekitar pukul 15. Mayor Kido membagi pasukannya menjadi 2 kelompok, masing-masing
terdiri dari 383 dan 94 orang. Pada pukul 15, Mayor Kido menyerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, Tentara Keamanan Rakyat mengirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai 5 hari telah berganti. Tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu sekitar pukul 16.30. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1945, sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Pertempuran 5 hari Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singo Dimejo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang, Letkol Nomura. Dalam perundingan itu ada juga perwakilan dari pihak sekutu yaitu Jenderal Beckel. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Dampak pertempuran 5 hari di Semarang diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari Semarang menewaskan sekitar 2.000 orang. Versi lain menyebut bahwa kurang dari 300 orang yang tewas dalam insiden tersebut. Dari pihak Jepang, Kenichi Goto, seorang sejarawan Jepang, menulis bahwa 187 orang tewas dalam pertempuran. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 orang tewas, 43 orang terluka, dan 213 orang hilang.